Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahdalina, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Program Studi Administrasi Publik. Pada kesempatan ini, saya membuat video untuk melengkapi syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini merupakan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD OKTPT. Sebagai dosen, wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, video ini akan menampilkan pelaksanaan pendidikan yang berhubungan dengan pengajaran dengan materi pembahasan simpangan rata-rata. Adapun metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu metode DIA, yang mana ini merupakan kepanjangan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam metode delivery ini merujuk pada cara bagaimana materi pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa. Ini semua mencakup aspek dari proses penyampaian, mulai dari pemilihan metode pengajaran, penggunaan media, hingga interaksi dosen dengan mahasiswa. Dalam metode interaction mengacu pada hubungan timbal balik antara dosen dan mahasiswa serta mahasiswa dengan mahasiswa lainnya yang bertujuan untuk mencapai pembelajaran. Dalam metode asesmen yaitu proses secara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada semester 2, yaitu mata kuliah pengantar statistik sosial. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan yang terbagi dari pembelajaran tatap muka di dalam kelas sebanyak 14 kali pertemuan, 1 kali pelaksanaan middle test, dan 1 kali pelaksanaan final test. Adapun tujuan umum mempelajari mata kuliah pengantar statistik sosial ini adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar tentang konsep-konsep statistik, termasuk cara pengumpulan, pengolahan, penyajian analisis, dan interpretasi data, baik di dalam bentuk deskriptif maupun inferensial. Adapun capaian pembelajaran atau bisa disebut dengan CP Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Pertama itu mahasiswa mampu mendeskripsikan ruang lingkup statistik dengan kegunaannya. Selanjutnya mahasiswa dapat melakukan penelitian, ada pengumpulan data, ada tahapan dalam menggunakan ilmu statistik, jenis data, mean, median, modus, timpangan rata-rata, uji tes, standar deviasi, hipotesis, dan korelasi percentualan, serta dapat mengaplikasikan rumus ke dalam latihan soal. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau bisa disingkat dengan CPMK terdiri dari CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar statistik sosial dan menerapkan pemikiran logis dan kritis dalam menjelaskan fenomena sosial melalui data statistik dengan cara yang bermutu dan sistematis. CPMK 2, mahasiswa mampu mengolah data dan menganalisis data besar atau big data untuk mengidentifikasi tren komunikasi yang relevan di dunia digital dengan cara yang bermutu dan sistematis. CPMK 3, mahasiswa dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi riset komunikasi dengan menggunakan konsep dan teori statistik sosial yang relevan dengan cara yang bermutu dan sistematis. CPMK 4, mahasiswa mampu menyajikan hasil riset secara jelas dan persuasif, baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan norma etika dan hukum yang berlaku dengan cara yang bermutu dan sistematis. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau bisa disingkat dengan sub CPMK yaitu sub CPMK 1 mampu memahami pengertian statistik dan data, dan sub CPMK 2 mampu memahami pengumpulan dan penyajian data, sub CPMK 3 mampu memahami jenis data, sub CPMK 4 mampu memahami ukuran gejala pusat. Sub CPMK 5 mampu memahami ukuran letak, sub CPMK 6 mampu memahami ukuran penyebaran, dan sub CPMK 7 mampu memahami teknik-teknik korelasi. Selanjutnya bahan referensi yang menjadi rujukan saya dalam mengajar adalah buku Hati Sutresno, buku Budi Sesepio, dan buku Kawi, serta buku Wirajina Sanjaya. Dan bahan pendukung lainnya seperti diktat penanganan statistik sosial yang saya buat sebelumnya.
Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran sinkronus atau sistem tatap muka, di mana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kami laksanakan secara tatap muka langsung di dalam kelas atau bisa disebut dengan luring. Luring ini merupakan sebuah interaksi yang saya lakukan secara tatap muka di dalam kelas tanpa menggunakan internet, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung, umpan dari instan, dan menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa yang saya ajar. Untuk penilaian yang digunakan dalam mata kuliah pengantar statistik sosial ini berupa tugas terstruktur atau tidak terstruktur dimengerti sebanyak 15%, presensi sebanyak 40%, keaktifan di dalam kelas 5%, OTS dan UAS masing-masing sebanyak 20%. Mahasiswa disebut tidak menyelesaikan ketuntasan dalam mata kuliah jika mereka tidak mencapai ambang batas kelulusan minimal mendapat nilai 60. Penilaian yang saya lakukan secara objektif dan transparan bisa diakses oleh mahasiswa pada laman https dosen.setia.amuntai.id. Jadi mahasiswa dapat menyanggah apabila nilai mereka tidak sesuai dengan mereka lakukan. Masa penyanggahan bisa dilakukan sebelum masa penutup berakhir penutupan nilai. Demikianlah pernyataan dari saya tentang deskripsi mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas secara tatap muka. Silahkan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya? Sehat. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi pertemuan untuk hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dimulai. Ya, selesai. Nah, untuk selanjutnya, Ibu mau absen dulu ya. Tapi kayaknya hari ini kalau dilihat-lihat dari jumlah mahasiswanya semuanya hadir ya. Masih semangat? Masih. Yaudah, sebelum Ibu menyampaikan materi perkuliahan kita pada hari ini tentang simpangan rata-rata dalam mata kuliah pengantar statistik sosial, akan disampaikan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran simpangan rata-rata dalam mata kuliah statistik sosial itu, pertama dia ingin memberikan pemahaman terhadap varian data. Kemudian dia ingin mengevaluasi kualitas data, kemudian juga ingin mengelompokkan data-data, kemudian ingin menganalisis data, dan terakhir itu gunanya untuk menguji validitas data itu sendiri. Setelah tahu kegunaan dari simpangan rata-rata untuk mata kuliah pengantar statistik sosial, baru kita ke tahap penyampaian materi. Jadi materinya hari ini kita membahas tentang apa ya kira-kira? Simpangan rata-rata. Jadi yang namanya simpangan rata-rata itu adalah mencari seberapa besar data atau nilai tersebar dari kelompok MIAR. Nah, kemudian sebelum kita memasuki rumus dan ada nanti soal yang akan kita kerjakan. Nah, untuk data itu sendiri dalam perhitungan statistik itu kemarin sudah kita pelajari ya. Akan tetapi hari ini juga kita akan membahas terkait dengan data penyajiannya untuk simpangan rata-rata itu sendiri. Kemudian Ibu bertanya, ada yang masih ingat tentang data yang disajikan dalam statistik itu apa? Ada yang bisa jawab kira-kira? Ya, silahkan. Jadi data itu adalah data atau nilai yang disajikan berupa angka.
Jadi untuk perhitungan SRC itu sendiri dia membutuhkan sebuah data. Akan tetapi data yang disajikan itu berupa angka. Ya. Kemudian perlu diingat untuk SR itu sendiri untuk perhitungannya berlaku nilai harga mutlak. Ada yang tahu ya harga mutlak itu apa untuk perhitungan nilai SR itu sendiri? Silakan. Saya Bu. Ya. Nilai harga mutlak adalah nilai yang semuanya dalam perhitungannya dianggap positif. Iya. Ya benar sekali ya. Jawaban dari temannya memang benar. Jadi untuk SR itu sendiri dia berlaku nilai harga. Jadi yang disebut dengan harga mutlak itu adalah semua nilai yang negatif dianggap positif. Kalau kita menghitung simpangan rata-rata, baik itu data tunggal atau data kelompok, tidak ada nilai yang menunjukkan angka yang negatif. Semuanya harus positif. Untuk data perhitungan dalam SR itu sendiri, dia terbagi dua ya. Pertama tadi data, yang kedua data. Ada yang mau jawabkan ya? Data tunggal itu seperti apa dan contohnya bagaimana? Ya silakan. Data tunggal adalah data yang disajikan secara sederhana dan apa adanya. Contohnya adalah nilai pos mahasiswa setiap amuntai sekitar 60, 70, 80, 90 sampai 100. Iya benar sekali ya. Persepsi dari temannya tadi yang menyebutkan bahwa data tunggal itu data yang disajikan secara sederhana dan disajikan apa adanya serta dalam deretan-deretan kemudian ditambah lagi dengan yang namanya sampel. Ya, sampel itu adalah jumlah keseluruhan data mahasiswa yang dicontohkan temannya tadi. Iya benar sekali ya. Kemudian lanjut kita ke data kelompok. Nah data kelompok ada yang tahu di mana sih definisi dari data kelompok dalam perhitungan statistik untuk materi SR itu sendiri. Kemudian aplikasi penggunanya di bawah seperti apa? Silakan ada yang mau jawab kira-kira? Ya silakan. Data kelompok yaitu data yang disajikan dengan tabel distribusi frekuensi dan dibagi atas tiap-tiap kelas interval dan memiliki nilai frekuensi yang masing-masing. Nah itu contohnya seperti data berat badan mahasiswa, misalnya dari nilai 25 sampai 30, 31 sampai 26 dan 37 dan sampai 42 dan seterusnya. Iya, sampai seterusnya. Benar ya? Jadi kesimpulannya untuk data kelompok itu adalah data yang disajikan dalam tabel distribusi. Kemudian terdiri dari beberapa kelas. Kemudian apa lagi? Yang dia memiliki frekuensi masing-masing dalam kelas interval tersebut. Ya, berarti sudah memahami ya penggunaan jenis data yang disajikan dalam statistik khususnya untuk materi simpangan rata-rata. Selanjutnya kita memasuki penjelasan atau penyampaian rumus dalam penggunaan simpangan rata-rata, baik itu data tunggal dan data kelompok. Jadi rumus ini untuk data tunggalnya menggunakan rumus SR. Jadi SR ini lambang dari simpangan rata-rata. Kemudian sama dengan sigma harga mutlak dibagi N. Jadi kalau di sini ada lambang N, pernya menunjukkan Data tunggal. iya, datanya data tunggal. Kemudian kita beralih kepada rumus SR data berkelompok. Nah, untuk SR data berkelompok itu dia menggunakan rumus SR sama dengan sigma R harga mutlak dibagi sigma R. Nah, di sini ada pembeda ya antara data tunggal sama data kelompok. Kalau data tunggal dilambangkan dengan dan data kelompok dilambangkan dengan iya, sigma F atau iya. Berarti lanjut ke di sini ada penyajian soal untuk SR data tunggal, yang mana
SR data tunggal tadi datanya disajikan satu-satu, tidak ada masuk dalam kelas-kelas Contohnya di sini ada data UAS mahasiswa setia Amuntai tahun 2025 sebanyak berapa sampel yang saya pakai di sini? 7 sampel dengan data rinciannya yang ada di depan ini ya. Pertama datanya ada 50, 60, 70, 80, 90, 60. Nah biasanya kalau ada soal cerita yang seperti ini maka ada penyelesaian. Iya penyelesaiannya. Jadi langsung kita jawab ya. Untuk memudahkan kita dalam proses menjawab soal cerita, maka kita harus buat tabel secara sederhana. Iya, kemudian kita kasih judul-judul dari tabel. Berhubung nilainya sudah ada, maka langsung kita masukkan angka-angka yang ada di sini ke dalam tabel. Jadi angka-angka ini disebut dengan nilai X. Iya, nilai X. Kemudian sudah kita masukkan semuanya, tinggal kita sigmakan. Jadi yang namanya sigma ini adalah menjumlahkan secara keseluruhan data. Iya. Maksud saya simpulan rata-rata. Jadi di sini kalau nilai mahasiswa kepala 2 pertanyaannya kira-kira simpulan rata-rata dan ada produknya. Jadi kalau di sini kasih namanya sudah ditentukan dan frekuensinya sudah ada, maka tinggal kita sigmakan dari jumlah frekuensi yang ada ini. Kalau kita pertama 13 sampai 15, ini frekuensinya 4, 16 sampai 18, 5, 19 sampai 21, 6, 22 sampai 24 ini 3, kemudian 25 sampai 27 ini 2. Kemudian tinggal kita sigmakan di bawah kolomnya di sini. Kalau yang namanya sigma ini kita harus tambahkan semua atau dijumlahkan. Kalau 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 tambah 2. Berarti sebenarnya nilainya 20.
F ini adalah kita pertama dengan frekuensi 4, kemudian PKB harga utama dan PKB adalah nilai dari perhitungan yang paling. Jadi F-nya 4, kemudian harga mutlaknya 5,1. Kita kalikan 4 dikali 5,1 berapa? Ya, kemudian 5 dikali 2,1 berapa? 10,5. Ya, kemudian lagi 6 dikali 5,4. Ini berapa hasilnya? 11,7. Kemudian yang terakhir berapa? 13,8. Ini baru kita sigmakan nilai dengan berarti sigma dikali sama dengan berapa? 61,8. Nah, setelah tabelnya sudah terisi semua angka-angkanya, tinggal kita masukkan dalam hitung dengan rumus. Nah, rumusnya tadi masih ya? SS sama dengan sigma dikali oke, kita masukkan ke angka ini ke dalam rumus. Hukum di sini sudah tersedia, tinggal kita tuangkan ke dalam rumus. Sigma-nya dikali harga benar nilainya 61,8. Kemudian dibagi sigma-nya berapa? Berapa? 61,8 dibagi 20 berapa? Ayo bantu saya untuk menghitung. Berapa? Berapa? 3,0. Jadi dari perhitungan standar tertentu dengan rumus yang ada, kemudian nilai-nilai yang sudah ada di dalam rumus kita masukkan dan menghasilkan nilai akhir dari SR dan tersebut itu 3,09. Jadi kesimpulannya seperti apa? Jadi nilai simpanan rata-rata siswa lokal sebesar berapa? 9 ya? Ada yang mau ditanyakan dari presentasi contoh yang ada di depan tadi yang sudah saya sampaikan? Kira-kira nggak ada, paham semua ya? Nah, selanjutnya untuk tugas ada yang harus kalian kerjakan di sini. Tugas kelompok yang harus kalian kerjakan sekarang dan nanti dipresentasikan lagi ya ke depan. Silakan dibagi kelompoknya dulu. Tadi sudah di
sedikit tentang pembahasan tentang data-data dalam perhitungan statistik, baik itu tadi data tunggal ataupun data kelompok. Mungkin kalian semua sudah memahami cara perhitungannya, cara penggunaan rumusnya, kemudian cara menghitungkan. Demikianlah untuk pertemuan kita pada kali ini, untuk materi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, saya akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini dengan menutup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.